Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang diwartakan oleh Injil Lukas ini temanya adalah para wanita melayani Yesus dalam karya-karyanya. Tidak hanya Yesus tapi juga untuk 12 murid lain. Pertanyaan yang usil adalah para wanita ini kira-kira jumlahnya berapa? Karena tadi disebut wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Tidak disebut jumlahnya. Sementara murid tadi jelas bersama 12 muridnya. Bisa jadi para rombongan ini, wanita-wanita ini jumlahnya jauh lebih banyak. 12 lebih bisa jadi. Apapun itu kan pertanyaan usil. Apapun itu ditampilkan dalam bacaan Injil bahwa karya-karya Yesus melibatkan juga para wanita, dan itu persis yang terjadi di paroki-paroki dimanapun. Yang banyak melayani juga ibu-ibu. Saya tidak mengatakan Caos Daromo juga ibu-ibu, tidak, bukan itu. Bahwa peran wanita ini penting karena mereka memiliki hati untuk karya Tuhan, karya gereja. Nah, kalau saya menghubungkan dengan peristiwa hari ini 20 September kita memperingati para martir di Korea Selatan. Pelayanan-pelayanan ini, para wanita yang disebut dalam Injil ini lebih pada yang bersifat jasmani. Sementara dalam peristiwa di Korea Selatan, para martir ini, mereka melayani Tuhan dalam cara hidup mereka. Yang menarik adalah para martir ini membela iman, mempertahankan iman, dan itu terjadi pada abad 19. Kita ingat atau kita tahu, ataupun kalau belum tahu saya beritahu, bahwa pada abad-abad awal gereja, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, utamanya abad pertama dan abad kedua, itu banyak martir yang mempertahankan iman sekaligus membela iman. Iman tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Maka para martir pada waktu itu sungguh membela iman. Lah kalau pada abad 19 mempertahankan dan membela iman, itu berarti istimewa. Mengapa? Yang dia wartakan, yang dia imani, itu terjadi 18 abad yang lampau, memberi kesaksian. Dan kesaksiannya seperti Paulus dalam bacaan pertama, Yesus itu bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia iman kita. Dan kalaupun tidak ada kebangkitan, aku berdusta. Kira-kira seperti itu apa yang diwartakan oleh Paulus dalam bacaan pertama. Nah, sementara para martir pada abad pertama dan kedua dan ketiga, itu generasi terdekat dengan hidup Yesus. Betul enggak? Bisa bayangkan, abad 2, 3, lalu abad 19, rentang abad yang jauh. Kita sendiri akan mudah percaya kalau kita mendengarkan dari orang tua kita tentang segala sesuatu terkait dengan sejarah. Tapi
canggah kita, udek-udek siwur kita, generasi-generasi yang lalu, apa kita pernah mendengar kisah mereka? Tidak kan? Artinya apa? Para martir ini meyakini betul, dan karena itulah mereka membela iman. Ada tulisan menarik dari Andreas Kim Taegon, seorang imam yang menulis surat terakhir begini: saat berada dekat dengan pertarungan ini, aku berdoa bagi kalian dan memohon supaya kalian berjalan dalam kesetiaan dan akhirnya kalian masuk ke dalam surga. Kita akan bergembira bersama. Aku mencium kalian untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda kasihku. Semangatnya seperti Paulus, meneguhkan jemaatnya. Nah, kembali kepada para wanita yang disebut dalam Injil, mereka melayani. Apakah pelayanan-pelayanan itu hanya terkait dengan jasmani, dengan yang kelihatannya hal-hal yang bersifat duniawi? Tentu tidak cukup. Itu bagus. Masih banyak yang jauh lebih diusahakan. Apa itu? Kesaksian iman, pelayanan saksi, kegembiraan sebagai orang yang diselamatkan karena kebangkitan Kristus. Nah, pelayanan seperti inilah yang juga bermakna selain pelayanan yang ditunjukkan oleh wanita-wanita dalam bacaan Injil. Semua melulu demi kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.